Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Topik kita kali ini atau modul 2 adalah Digital Transformation dan Industrial Revolution 4.0. Ini sungguh topik yang sangat menantang sekali ya, sangat luar biasa menarik kalau kita membahas diskusi tentang transformasi digital ini. Sebenarnya apa sih transformasi digital? Saya pikir itu sudah sesuatu yang terlalu nyata di depan mata Anda ya. Anda sudah bisa melihatnya secara langsung, tapi juga terlalu besar untuk kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Namun demikian, ada hal yang sangat penting sebagai mahasiswa yang sekarang S2 mempelajari materi ini ya, maka Anda membutuhkan sebuah framework, sebuah kacamata untuk memandang transformasi digital ini dengan cara tertentu, sehingga memiliki sebuah pendekatan-pendekatan, ya, bisa melakukan sebuah pendekatan-pendekatan nantinya dalam praktis, ya, untuk masuk ke dalam domain praktis ya. Bagaimana sih sebenarnya mensukseskan transformasi digital tersebut. Nah, itu hari ini kita akan bicara tentang framework tersebut ya, pandangan-pandangan atau sebuah cara memandang yang lebih terstruktur dan bisa diterapkan itu bagaimana di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan sekarang. Nah, apa sih transformasi digital? Itu dulu yang akan saya bahas ya. Saya akan membahasnya dari gambar sederhana saja ya nanti. Oke. Modul ini akan mempelajari banyak hal, tapi mungkin tidak akan selesai dalam hari ini, maka modul ini itu panjang. Kita akan 2 minggu untuk mempelajari ini, termasuk dalam tutorial ataupun ini ya, secara mandiri ya. Jadi, what is digital transformation? Dan seberapa penting sih transformasi digital dalam situasi saat ini? Dan apa itu revolusi industri atau kita sekarang sudah sebut sebagai industri 4.0? Apa teknologi kunci yang mendukung transformasi industri tersebut? Dan kaitannya dengan transformasi digital itu apa revolusi industri yang 4.0 ini? Dan juga model transformasi digital itu bagaimana? Dan yang paling ujung adalah kita harus punya sebuah key driver. Ya, jadi satu pendorong, beberapa faktor pendorong ataupun yang menjadi driver kunci untuk suksesnya transformasi digital tersebut. Nah, dari situ saya akan mulai dulu dari pendekatan yang saya sudah ceritakan kepada Anda tadi. Apa sih transformasi digital itu? Nah, ada yang bisa cerita menurut Anda ini gambar ini menceritakan apa? Silahkan. Ada yang punya impresi terhadap gambar ini? Dari belajar konvensional di kelas, jadi online lewat Zoom meeting gitu. Baik, seperti kita Mas Fadil ya. Apa yang berubah Mas kira-kira dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan ini apa saja yang berubah? Model interaksinya, Pak. Model interaksinya berubah ya. Anda dalam hal ini dalam tanda petik sebagai customer, pengalaman Anda juga berubah, betul ya? Anda tidak lagi datang di kelas, Anda tidak lagi bertemu saya secara fisik, tapi tetap Anda bisa belajar mendengar suara saya, tapi berubah, tidak bisa dikatakan sama. Apalagi, Mas? Atau yang lain, boleh. Apa yang berubah selain model interaksinya? Media dan alat yang digunakan, Pak. Media dan alat yang digunakan. Jadi tools atau teknologi juga berubah. Ya, papan tulisnya, meja, kursi, infrastrukturnya nggak dibutuhkan di kelas itu. Kelasnya sendiri bahkan disruptif nggak ada lagi. Kita tidak sedang dalam satu ruangan ini ya, dan seterusnya. Jadi saya mencontohkan yang mudah saja. Apalagi selain dua hal itu tadi? Kita belajarnya betul-betul seperti dialog saja supaya nanti lebih nancep, enak gitu ya, Anda akan lebih terasa bisa Anda menguasai materi ini lebih baik.
Kira-kira dari baru dua Anda menyebutkan tadi, model interaksinya, teknologinya, apalagi yang berubah? Barangkali yang lain, ada yang ingin berpendapat? Proses bisnisnya berubah nggak? Iya Pak, berubah. Proses bisnisnya berubah. Saya sebagai bagian dari sistem merasakan perubahan proses bisnis itu, ya. Harus menguasai LMS, berarti teknologi capability semua dosen harus berubah. Itu satu lagi ya, tambahan lagi. Bahkan proses bisnis yang lainnya mengikuti, ya. Cara mencatatkan daftar hadir Anda pun berubah, ya, dan lain-lain, ya. Cara proses diukur performan kita juga berubah. Jadi kalau tadinya dosen itu harus hadir dalam satu semester itu 95% misalkan tatap muka, sekarang proses itu berubah. Culture berubah, ya, budaya berubah. Jadi ada sekian banyak aspek, bahkan boleh dikatakan satu atau semua aspek itu kadang-kadang bisa dirubah oleh transformasi ini, bisa dirubah oleh transformasi. Jadi berbagai hal, tadi proses bisnis, ya, budaya, pengalaman pelanggan dalam hal ini yang Anda rasakan, ya, Anda di rumah dan Anda tetap sah sebagai mahasiswa belajar dan hasilnya harusnya sama. Dan berbagai aspek dalam organisasi itu telah sudah sejak lama dibangun, tiba-tiba harus berubah, ditransformasi dari satu atau semuanya, ya. Nah, itulah transformasi digital. Jadi semudah itu memahaminya sebenarnya. Kalau Anda lihat di berbagai aspek, itu semua sedang terjadi. Jadi ya boleh dikatakan Anda beruntung lah, ya. Anda beruntung tuh maksudnya Anda mengambil program studi di bidang yang memang sekarang ini semua orang mau tidak mau harus aware, harus setidak-tidaknya paham terhadap situasi itu. Salah satu topangan yang menopang situasi ini adalah IT, perubahan teknologi IT sebagai backbone perubahan ini, sebagai salah satu pilar perubahan ini. Nah, ada beberapa saran saya ya untuk Anda baca, misalkan, saya nggak tahu ini mirror saya terbalik nggak ya? Kalau Anda membaca judul saya ini terbalik nggak dari sana? Tidak, Pak. Tidak ya, saya sudah mirrorkan. Nah, ini contoh misalkan buku Alex Ross, ini The Industry of the Future. Anda akan sangat diantarkan untuk memahami industri-industri apa yang sedang terjadi sekarang ini dan di masa depan. Tapi masa depan itu sebenarnya sudah sekarang ini ya. Kalau Renal Kasali mengatakan tomorrow is today, sudah terlalu cepat perubahan. Ini Renal Kasali, sama di sini bicara tentang disruptifnya teknologi. Kalau Alex Ross ini detail sekali membahas bagaimana industri robotik sudah mulai mengubah transformasi bisnis semuanya, sudah berubah, bagaimana AI, ya, bagaimana blockchain, ya, cryptocurrency, itu ada di sini. Dia ceritakan semua dan sangat luar biasa bagus menurut saya. Tapi kalau Anda ingin tahu versi yang lokal, kasusnya lebih banyak Indonesia, buku disruptionnya Prof. Renal Kasali ini juga bagus banget. Nah, satu slide saya ini tadi sebenarnya menggambarkan cerita sederhana, tapi intinya begitu cara kita memahami bahwa digital transformation itu bukan sesuatu di luar Anda. Anda pun sudah mengalami dampaknya berkali-kali dan dalam berbagai bidang. Ini baru satu bidang kehidupan Anda adalah belajar. Di bidang kehidupan lain, cara Anda shopping juga sudah berubah, ya. Cara Anda mungkin berorganisasi ataupun cara Anda bersosialisasi juga sudah berubah dengan teknologi, ya, dan lain-lain, ya. Cara Anda menangani masalah-masalah dalam kehidupan ini sudah berubah. Nah, ada apa di balik itu? Itu yang paling penting untuk kita telusuri hari ini, ya. Ingin kita tahu dari sisi perspektif sebagai ini ya, dari sisi manajemen teknologinya, Baik. Dari sini saya akan lanjutkan lagi. Jadi ini hanya salah satu contoh ya. Jadi transformasi digital itu
saat ini memang kata kunci dalam industri sekarang ini. Dan oleh karena itu sangat kompleks ya, sulit untuk dipahami dengan cara yang sangat simpel, sederhana, itu sulit. Tetapi tadi saya katakan Anda beruntung karena situasi ini Anda ada di dalamnya dan mungkin Anda punya peluang yang lebih besar dibandingkan orang-orang lain untuk menjadi pemain kunci. Kenapa? Karena Anda ada di dalam sarjana teknologi digital. Setidak-tidaknya itu, ya, setidak-tidaknya Anda adalah sebenarnya sangat punya potensi besar untuk menjadi pemain kunci di situ. Nah, para pemimpin dituntut untuk memahami dengan tepat bagaimana teknologi yang sedang berkembang saat ini. Makanya kalau kemarin saya berikan tugas untuk mulai memikirkan foresight teknologi, ya sebenarnya buku-buku tadi itu sudah melakukan foresight dengan baik. Para pemimpin yang sekarang mungkin sangat sibuk menghadapi situasi bisnis, tinggal sedikit membaca para pakar yang sudah menulis tentang foresight itu, setidak-tidaknya sudah akan mendapat input yang sangat banyak bahwa teknologi yang sekarang dan sebentar lagi akan masuk menguasai kehidupan masyarakat itu apa saja. Itu sudah akan kelihatan apakah akan bersinggungan dengan bisnis atau organisasi yang sedang dikerjakan. Nah, contohnya misalkan seperti sekarang ini, teman-teman semua ya, tidak semua perguruan tinggi siap loh, belum tentu ya. Ini kita bicara level perguruan tinggi dengan situasi pembelajaran seperti ini, belum tentu semua siap untuk melakukan migrasi transformasi seperti ini, belum tentu. Nah, jadi tidak semua pemimpin dan situasi organisasinya itu bisa beradaptasi. Yang tidak beradaptasi, dia kemudian tergopoh-gopoh ataupun mati gitu. Nah, itu terdisruptif namanya ya. Tidak bisa mengikuti perkembangan. Nah, makanya di sini pemimpin dituntut memahami situasinya, teknologi yang sedang berkembang untuk mengubah proses bisnis yang standar menjadi ke tempat kerja modern dan praktek terbaik dari sisi manajemennya, dari sisi manajerial. Dan lebih penting lagi, pemimpin organisasi harus memastikan bahwa organisasinya tetap kompetitif, ya, tetap relevan begitu, mengikuti perkembangan ini, dan menggunakan transformasi digital justru sebagai sarana untuk growth dan berinovasi. Ini penting sekali ya. Kalau kita ingin memastikan organisasi kita ikut menjadi bagian yang justru memanfaatkan situasi ini dengan baik. Nah, tentu ini menjadi satu polemik yang besar gitu ya di setiap organisasi sekarang ini. Bukan sesuatu yang bisa disepelekan, tidak, karena memang banyak sekali organisasi yang tidak mampu untuk mengikuti transformasi digital ini. Sehingga sekarang ini dalam situasi COVID, apalagi pandemi, lebih banyak lagi tuntutan untuk bergeser ke sana. Ya, mau tidak mau, justru sekarang ini dorongannya jauh lebih berlipat-lipat membuktikan bahwa transformasi digital memang harus segera dipercepat. Dan oleh karena itu, saya dan teman-teman, saya itu mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk pengabdian masyarakat gitu, baik dananya dari internal TLU maupun dari pemerintah itu untuk membantu para UKM. UKM ini bukan startup ya, yang bukan berbasis teknologi. Kalau startup sudah akrab dengan teknologi. Ini para UKM untuk migrasi, untuk transformasi dari bisnis offline to online. Mereka harus dibantu, ya. Kalau tidak, mereka akan sangat sulit dan beradaptasinya sangat sulit. Dan menurut survei Deloitte Access yang dulu dibiayai oleh Google sebenarnya untuk Indonesia ini memang sebenarnya akan lompat ke middle track income country ya sebenarnya kalau membantu UKM-UKM-nya itu transformasi ke digital. Ini penelitian ini 2 tahun lalu sebelum adanya bencana pandemi ini dan semakin relevan sekarang. Ya, semakin relevan hasil kesimpulan itu. Maka itu menjadi penting. Nah, Anda mungkin bisa menjadi agen semacam itu kalau Anda memahami pengelolaan teknologi ini lebih baik. Atau sekaranglah kesempatan Anda untuk sebagai seorang sarjana teknologi juga. Kemarin saya lihat background-nya sebagian adalah sarjana telekomunikasi, tapi juga menguasai manajemen teknologinya gitu. Baik. Jadi seberapa penting itu ya sudah diakui oleh para pelaku bisnis. Survei yang dilakukan oleh Accenture terhadap beberapa CEO besar perusahaan, 85% CEO mengatakan
bahwa transformasi digital ini betul-betul sudah berdampak dan mengganggu kelangsungan perusahaan mereka. Ya, jadi karena memang teknologi baru meningkat sedemikian pesat dan itu menjadi alat yang memang menjadi change driver dari situasi kompetisi. Jadi mengubah peta kompetisi. Itu jelas lah ya, itu jelas. Jadi seperti sekarang ini misalkan, kalau kampus-kampus yang kemarin itu bagus dalam berbagai aspek, tapi tidak mampu mengakomodasi, mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi online-nya misalkan, ya tiba-tiba dia akan bergeser, kualitasnya akan dikalahkan oleh kampus yang memang dengan siap siaga mengikuti perkembangan zaman. Yang kita beruntung, Telkom University ini kan memang basis utamanya IT. Jadi memang yang dikembangkan ekosistemnya pun juga IT sangat bagus. Jadi saya lihat terdepan lah di antara beberapa kampus itu, termasuk kampus yang terdepan dalam mengadaptasi perubahan kita sekarang ini ya. Nah, masih ada lagi beberapa pendapat para CEO tersebut ya, bahwa 74% mengatakan disruptive impact ini secara konstan sudah menggeser demand dari customer-nya ya. Betul ya, banyak hal lah ya Anda bisa dapatkan, dan nanti buku-buku yang saya tunjukkan kepada Anda tadi itu bagus sekali untuk memberikan wawasan-wawasan yang segar terhadap transformasi digital dan proses atau situasi disruptif yang sedang terjadi sekarang ini. Banyak faktor ya sekarang ini, beberapa hal yang sangat mempengaruhi. Tiba-tiba kompetitor itu datang bukan dari lini yang sama. Telkom kompetisinya bukan dari telco lagi, tapi dari perusahaan apps yang tiba-tiba muncul seperti WhatsApp dan sebagainya, tiba-tiba menggeser fitur-fitur yang dulu perusahaan telco kembangkan, justru dia datang bukan dari perusahaan telco ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi kata kuncinya stakeholder yang penting sekarang itu adalah investor menjadi bagian yang ikut mendorong terjadinya proses disruptif ini ya, karena teknologi itu membutuhkan investasi yang masif juga dan seterusnya. Baik, jadi menurut survei industri baru-baru ini oleh salah satu lembaga survei Progress ya, 85% pengambil keputusan itu merasa bahwa jika mereka tidak maju dengan transformasi digital dalam 24 bulan ke depan, maka akan sudah tertinggal jauh. Ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan ini demikian cepat. Pertama misalkan, perkembangan prosesor, Anda tahu kan, hukum prosesor itu setiap 24 bulan itu dia akan berlipat ganda 2 kali. Ya, perkembangannya sangat cepat. Lalu munculnya generasi baru, Anda dan generasi baru milenial ini yang memang punya pemikiran sangat berbeda. Ya, dia tidak lagi bercita-cita ingin masuk perusahaan besar saja setelah lulus kuliah, tapi mereka juga sudah memiliki wawasan yang sesuai dengan zamannya. Mereka membuat perusahaan-perusahaan kecil tapi berpotensi untuk berskala besar, ya, yaitu startup. Bukan lagi konsep UKM yang mereka kembangkan. Itu faktor lain selain teknologi IT, prosesor yang sangat cepat, juga munculnya generasi baru yang seperti itu. Banyak faktor lah ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi begitu cepatnya perubahan ini, sehingga perusahaan harus mengikuti dengan segala upaya percepatan perubahan ini. Problemnya adalah justru sebagian besar upaya transformasi digital itu tidak sukses, ya. Nah, perusahaan yang tadinya sudah mapan, sudah menguasai pasar dengan baik, tiba-tiba tutup. Banyak, ya. Kodak misalkan, ya, yang Anda kenal brand besar, ya. Bahkan yang memang di bidang IT sendiri, kompetisinya luar biasa tinggi. Kita mengenal cerita klasik Nokia yang sangat, yang sangat betul-betul membuat kita kaget. Semua orang terbelalak, mereka harus tutup dan sebagainya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang tidak di bidang IT, ya. Banyak sekali yang tidak bisa mengikuti perusahaan besar, brand bagus yang tidak bisa mengikuti transformasi digital ini. Sebenarnya mereka sudah melakukan transformasi tapi gagal. Sehingga tidak lagi bisa survive di zaman sekarang. Mereka sudah tidak ada lagi.
Ya. Nah, transformasi bisnis digital ini bukan tugas yang mudah memang, ya. Tadi makanya situasinya sudah saya gambarkan seperti itu. Saat ini, sebagian besar perusahaan mengalami tekanan yang tinggi untuk melakukan perubahan ini, jika mereka tetap ingin kompetitif. Sehingga pada saat yang sama, proses transformasi digital ini berlipat ganda dan sulit. Banyak perusahaan berjuang untuk mendamaikan dua aspek ini, ya. Jadi mereka tetap harus melakukan, tapi juga harus sukses. Jadi supaya organisasi bisnis tetap sukses di masa depan, maka harus melakukan upaya kepemimpinan yang kuat. Jadi leadership sekarang ini sangat dituntut, sangat kuat dan harus relevan dengan kebutuhan situasi zaman sekarang ini. Nah, untuk masuk ke industri 4.0. Nah, apa sih industri 4.0? Saya yakin Anda mungkin sebagian besar sudah tahu lah ya, karena ini jargon yang sudah sangat umum. Industri 4.0 itu sebenarnya sebuah jargon saja, yang sebenarnya muncul pertama kali di Hannover Messe itu satu tempat besar untuk yang biasanya diselenggarakan rutin untuk pameran-pameran ya, industri atau apa. Saya pernah datang ke sana dulu pada saat CeBIT, pameran IT terbesar. Wah, memang besar sekali, Jerman punya Messe, tempat untuk pameran itu. Nah, di situ terlontarkan oleh seseorang ahli pakar, industri sekarang ini sudah bergeser ke 4.0. Lalu pemerintah Jepang melihat ini betul, konsep ini sangat bagus dan diangkat menjadi sebuah nama brand ini sebenarnya ya awalnya, yang sangat meluas akhirnya, dan diangkat oleh beberapa pihak. Akhirnya nama ini menjadi muncul ya, awalnya ya tidak ada, tapi apa itu industri 4.0 nanti akan kita bahas. Nah, sekarang sedikit agak refleksi saja ya. Jadi sebenarnya sekarang ini siapa sih yang berperan untuk melakukan transformasi digital dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Saya kebetulan dapat slide yang lucu ini ya. Jadi tapi lucu, tapi menurut saya benar juga. Apakah CEO atau CTO atau COVID sebenarnya yang memaksa mau tidak mau ya. Power of kepepetnya ini adalah COVID ini. Yang kemarin nggak mau, ya pilihannya cuma dua, mati atau terpaksa berubah sekarang ini ya. Ya, saya juga sebagai praktisi, pelaku bisnis juga merasakan juga beberapa bisnis yang memang kemarin sempat kita lakukan transformasi digital tapi lamban begitu dengan gaya. Sekarang mau nggak mau ada pilihannya cuma dua, kita stop atau kita berubah total gitu, mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, jadi materi ini sebenarnya menarik sekali untuk situasi saat ini ya, eksplorasi di bidang transformasi digital ini. Sampai di sini silahkan kalau mau ada diskusi ya. Nah, kalau belum ada diskusi, itu salah ya, evolusi industri. Ya, ini mungkin Anda sudah pada tahu semua lah ya. Kalau dulu Anda mendengar bahwa industri 1.0 pada saat itu juga tidak ada ya yang menamakan itu. Tapi sekarang sudah diberikan label-label ini. Kira-kira 1784 lah dimulainya mekanisasi ya. Jadi mekanisasi. Ini pertanian mulai sangat berkembang di sini, dan para pemodal atau pemilik lahan lah pada yang menjadi penguasa bisnis pada masa itu ya. Lalu dia bergeser ke mass production, sudah mulai menggunakan assembly line, sudah mulai pabrikasi di sini. Nah, sudah bergeser, industri sudah mulai bergeser, sehingga siapa yang menjadi kompetitif adalah mereka yang memang bisa mampu menciptakan mass production itu. Yang tadinya craft gitu, standar ininya adalah dikerjakan dalam ya para pembuat sepatu rumahan membuat sepatu ini ya, tapi tiba-tiba muncul mass production yang bisa membuat ribuan sepatu dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu hitungan hari, 1-2 hari, ya mereka lebih kompetitif. Tapi dunia tidak berhenti sampai di situ. Dunia tidak berhenti sampai situ. Jumlah orang yang ada di pabrik itu lama-lama dianggap tidak efektif, ya. Lalu sebagian diganti dengan otomasi, komputer, ya, dan elektronik sudah mulai masuk ke area ini. Bahkan untuk robotik sudah ada juga sebenarnya di industri 3.0 ini, ya, sudah otomasi, ya.
Nah, tapi masuknya, berkembangnya Internet of Things ini membuat industri itu bisa dilakukan secara autonomization, tanpa orang sama sekali. Ya, jadi dengan kendali jarak jauh, ya, dengan semua dikontrol oleh internet, karena berbasis Internet of Things ini menjadi salah satu penopang industri 4.0 ini, sehingga sangat efisien, sangat smart, dan mengurangi cost-nya luar biasa. Jadi migrasi ini betul-betul mengagetkan generasi sebelumnya, yang tadinya menjadi pemenang tiba-tiba bisa-bisa kalah menjadi pecundang di era yang sekarang ini. Nah, ini yang saya maksud kaitannya antara transformasi teknologi dan situasi yang ada di dalam praktek di dalam perkembangan gelombang industri ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, situasi sekarang inilah yang digambarkan oleh para pakar itu disebut sebagai dilabeli dengan industri 4.0 ini. Jadi revolusi industri 4.0 ini mengintegrasikan teknik otomasi, komputer, jaringan internet ya untuk meningkatkan produktivitas di bidang industri, dan para ahli meyakini era ini merupakan era industri 4.0, dan banyak terdapat inovasi baru di industri ini sekarang ini puncaknya ya, termasuk salah satu penopangnya tadi saya katakan adalah Internet of Things, Big Data, 3D printer. Kalau Anda membaca buku-buku yang tadi saya sarankan tadi, 3D printer misalkan itu bukan hanya seperti yang kita sering lihat di lab-lab kita ya, di kampus ya. Ini sudah diimplementasikan untuk building. Jadi di Cina misalkan mereka sudah membuat bangunan itu menggunakan 3D printer. Bayangkan saja gedung pencakar langit yang tadinya dibangun 7 tahun dan sebagainya, sekarang itu bisa hitungan hari atau minggu ya. Dengan model-model teknologi baru, tinggal plug and play, dan beberapa hasilnya itu adalah ada yang bentuknya 3D printer seperti itu. Itu luar biasa, sudah di luar dugaan kita dulu ya. Termasuk artificial intelligence ya, yang sekarang saya kira mewarnai aspek-aspek kehidupan kita. Ada satu contoh misalkan di dunia hukum misalkan, robot AI setelah diuji, saya pernah menulis tapi saya cukup panjang, saya ceritakan singkatnya saja. Jadi beberapa tugas seperti di dalam untuk memeriksa kasus dibuktikan bahwa beberapa pakar atau pengacara hebat untuk menyelidiki sebuah kasus dan memberikan rekomendasi, dikumpulkan mereka ya, orang-orang pengacara hebat, dan dibandingkan dengan satu robot AI ini bekerja, hasilnya jauh. Selain lebih cepat, robot AI ini juga lebih teliti rekomendasinya ya, karena mereka terus belajar juga. Robot AI ini diberikan cara untuk dia bisa belajar. Anda mungkin juga sudah tahu bahwa pada akhirnya manusia kalah catur, yang paling hebat dalam bermain catur pada akhirnya kalah juga dengan robot AI. Dan sudah banyak bidang lagi ya yang robot AI ini kita bisa melihat dia sudah menggantikan tugas-tugas yang sulit yang awalnya harus dilakukan oleh manusia. Blockchain ya sebagai cikal bakal lahirnya cryptocurrency, di mana mata uang yang sudah tidak bertuan lagi, tidak menginduk kepada negara, dan ini mendisruptif konsep negara dalam hal kepemilikan mata uang ya, karena blockchain, nah nanti Anda baca sendiri blockchain itu apa, bagaimana konsep ini bisa lahir, dan dia menjadi sesuatu yang sangat aman gitu ya, dan sangat unik untuk menghasilkan sebuah kode, sehingga seperti uang yang dihasilkan itu tidak mungkin akan tertukar, ada uang palsu, nah dan seterusnya. Anda bisa mempelajari fenomenanya itu, sehingga merasakan, oh ternyata memang betul ya, disruptif itu tidak bisa dihindari dan sudah terjadi. Termasuk autonomous vehicle, sekarang beberapa perusahaan besar di Cina maupun Google sudah membuat itu ya, dan sudah membuktikan, menguji di lapangan, di jalan, beberapa jalan mereka sudah perusahaan-perusahaan transportasi maksud saya, forwarder ya, itu sudah mengimplementasikan mobil-mobil tanpa sopir, ya, semakin efektif lagi. Mungkin Anda bertanya, apakah tidak bahaya? Ternyata justru pertimbangannya terbalik dengan pikiran kita. Justru
semangat para ahli termasuk Google memiliki proyek autonomous vehicle itu adalah karena jalan raya lah sebenarnya sebagai pembunuh paling banyak dibandingkan yang lain di muka bumi ini. Ternyata banyak sekali orang meninggal itu karena di jalan raya, bukan di tempat lain. Ya teroris juga banyak membunuh, tapi jauh angkanya kalau dibandingkan. Misalkan seperti itu. Kok bisa? Iya, ternyata kecelakaan itu tinggi sekali, menghasilkan korban kematian, dan sebabnya adalah karena sangat kompleks. Jalan raya kita ini kan, kita hati-hati, tapi orang lain kadang tidak kontrol atau mabuk dan sebagainya. Nah, masa depan yang dibayangkan para visioner ini, kalau dunia ini semuanya sudah, atau satu daerah itu sudah melakukan autonomous vehicle, nggak ada sopir manusia, maka semua mudah dikontrol. Semua mudah, karena terkonek oleh superkomputer. Paham ya? Jadi, kalau semua terkonek superkomputer, semua rambu itu mudah diupdate. Jadi ketika jalan ini diubah, hari ini akan diubah arahnya, maka tinggal memencet tombol perintah, semua mobil tahu bahwa jalan lewat Asia Afrika misalkan sudah tidak boleh dilewati karena semua terupdate. Tapi kalau supir manusia itu tidak bisa. Satu ya, kedisiplinan itu tadi. Yang kedua, tidak pernah lelah ya, manusia kan ada lelahnya. Nah, kalau mesin dia nggak seperti itu. Dan mudah, sepertinya kita menyangka mesin kan nggak bisa kerjasama. Keliru. Justru mereka punya tingkat protokol koordinasi yang sangat hampir mendekati perfect gitu ya. Jadi kalau mereka sudah diatur dengan sebuah kontrol program seperti ini, ya mereka akan nurut. Beda dengan manusia. Nah, ternyata itu. Jadi di visi ke depan untuk kendaraan yang otomatis tanpa driverless itu, sebenarnya untuk menurunkan tingkat kecelakaan yang selama ini terjadi di jalan raya. Salah satu misinya adalah itu. Tentu ada konteks bisnis besar di sana, ya tentu ada transformasi teknologi yang sangat besar juga yang akan terjadi, tetapi kalau saatnya itu tiba, bagaimana cara kita menolak, menurut saya akan sangat sulit, karena misinya tadi, ya, pada saat dunia sudah siap, ya mau tidak mau dunia akan mengikuti seperti itu. Artinya apa? Artinya profesi driver sudah tidak ada lagi. Next ya, setelah itu betul-betul terwujud, atau mungkin dalam sebuah kota dulu itu sudah tidak ada lagi, karena semua sudah otomasi. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu rekayasa genetika yang bisa membuat orang sekarang ini hidupnya lebih panjang, karena menurut ilmu genetika sebenarnya manusia itu bisa hidup sampai 120 tahun, tapi karena pola hidup dan hal-hal lain ya, penanganan dalam kesehatan yang belum mapan, sehingga jarang orang mencapai itu. Tapi rekayasa genetika diperkirakan akan memperpanjang usia secara umum rata-rata manusia di bumi ini. Ya, itu juga satu poin tersendiri lagi ya, dan banyak sekali rekayasa genetika ini mengubah aspek kehidupan kita. Contohnya, ternyata genetik kita bisa dilihat sebenarnya pada saat bayi mau lahir itu potensinya seperti apa. Manusia ini akan menjadi sakit di usia berapa, atau menderita apa, itu sudah kelihatan dari genetik, dan itu bisa direkayasa nantinya gitu. Maksudnya bisa diperbaiki. Jadi sudah di luar ini kita kadang ya. Nah, termasuk robot cerdas ya, dan mesin pintar AI, mesin learning ya tadi. Ya, sulit bagi kita untuk tidak bisa mengikuti ini sepenuhnya ya, menolak itu sulit karena dunia sudah berkembang sangat ini. Nah, terutama di Jepang misalkan, yang dimana sekarang mereka merasa anak mudanya kurang banyak jumlahnya, mereka agak lag di bidang anak-anak generasi muda, terus harus merawat orang tua siapa, mereka tidak punya budaya seperti itu, atau waktunya sudah tidak ada. Anak-anak muda itu tidak bisa merawat orang tua. Nah, sekarang di Jepang itu laris, robot perawat itu laris sekali. Sudah diimplementasikan ya. Nah, budaya di Jepang lebih menunjang itu ya, daripada misalkan di Amerika atau di Eropa. Sehingga kalau Anda baca buku Alex Ross tadi, Anda akan tahu alasannya kenapa di Jepang mulai duluan. Karena orang Jepang menerima robot itu bukan mesin, tapi juga sesuatu yang memang bukan punya jiwa dalam arti itu enggak ya, tapi ada bisa berteman, mereka ada hadir dalam kehidupan mereka gitu.
Jadi ada sesuatu yang yang kita tidak duga tapi ternyata itu bisa. Jadi mungkin robot tidak bisa merasakan senang susah, tapi dia bisa memberikan kesenangan. Contohnya begini, kalau teman tuannya itu sedih, dia bisa bernyanyi sesuai dengan rekaman nyanyian yang disukai orang tuannya ini apa. Misalkan seperti itu. Kan bisa memberikan efek senang. Tapi robotnya tidak merasakan apa-apa. Nah, tapi peran manusia menjadi tergantikan gitu ya, untuk sebagai penghibur itu menjadi tergantikan. Baik. Nah, salah satu hal yang penting dalam revolusi industri 4.0 itu memang Internet of Things ya. Segala hal yang terkait dengan internet, skala semuanya terkait bisa dikontrol internet ini yang membuat dunia menjadi sangat berubah ya. Ya. Itu. Ya, jadi seperti tadi cerita kita sudah cukup banyak, transformasi digital sudah menembus ke area bisnis mulai dari transformasi proses bisnisnya, manajemen juga berubah sampai dengan model bisnis ya. Ditata ulang sekarang ini. Cara kita bermitra, karena tiba-tiba saja berubah cara bermitra itu nggak seperti dulu. Ternyata ada berbagai hal baru, misalkan crowdsourcing ya. Tiba-tiba mitra itu bisa didapatkan dari sumber yang tidak terbatas. Ya, konsep yang tadinya mitra itu adalah sangat terbatas, kalau kita masuk ke contohnya transportasi online, ya sudah masuk kepada mitra itu bisa dari mana saja yang di luar batas-batas konvensional ya. Dan itu mengubah hubungan dengan pelanggan akhirnya. Dalam ekosistem yang sedemikian kompleks ini, maka sulit untuk menentukan di mana sih yang tepat sebuah bisnis baru harus menerapkan perubahan untuk mendapatkan hasil yang positif. Kecuali mengandalkan pada umumnya sekarang adalah hidup di model transformasi digital. Nah, ini saya mau bicarakan tentang beberapa modelnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa model, kita mengambil saja dari salah satu model untuk transformasi digital. Poinnya ada 3 pilarnya ya. Pilarnya ada 3. Pertama adalah build the intelligent cloud platform. Jadi kita harus membangun platform cloud yang memang cerdas gitu ya. Pertama, nanti ada penjelasannya ya. Lalu yang kedua adalah create apa? Create more personal computing. Nanti saya jelaskan di kedua di sana. Dan yang ketiga modelnya adalah reinvent. Reinvent ini apa? Reinvent productivity and business process. Jadi temukan kembali mana yang relevan bisnis proses Anda ya, produktivitasnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan sedikit-sedikit ya, untuk supaya Anda punya pandangan saja memilih platform yang mana dalam memahami transformasi model transformasi digital ini. Baik. Nah, ini akan ditopang oleh banyak hal ya, pertama adalah customer Anda juga pasti akan berubah. Jadi Anda harus engage dengan customer kalau Anda bagian dari perusahaan bisnis itu ya. Mau tidak mau employee, karyawan seperti kami ini juga berubah. Anda harus belajar LMS sebagai customer, kami juga harus belajar CDS, LMS, dan itu masih transformasi, masih berubah ya. Ini kan kita contoh yang real. Sebelumnya juga iya, dulu orang masuk ke Igracia saja jarang-jarang, tapi dipaksa oleh sistem, mau tidak mau, kalau tidak nggak bisa ngajar, nggak bisa centang daftar hadir dan sebagainya ya. Jadi memang harus ada empowering di sana. Optimize your operation. Jadi kita harus mengoptimasikan operasi yang memang saat ini sudah berjalan seperti apa, kita optimasi lagi. Lalu kita mulai coba lihatlah transform produk kita. Ya, mungkin sudah tidak relevan. Mungkin kita harus ubah dan sebagainya, kita harus transformasikan. Nah, satu persatu. Jadi pertama apa yang harus Anda definisikan dalam bisnis Anda ini ya? Definisikan kembali. Yaitu bangun sesuatu yang baru. Ya, sebuah bisnis perlu dikembangkan, baik itu kasus bisnis yang solid untuk mengubah aspek tertentu dari organisasinya. Sebagian besar perusahaan memilih 3 hal ini sih ya. Baik produk dan layanannya yang dirubah ya. Ya, perubahan produk dan layanan ini aspeknya banyak, bisa betul-betul berubah atau sebenarnya produknya tetap tapi menemukan segmen baru
ya, atau fiturnya yang ditambah atau dikurangi justru dirubah ya. Saya tidak akan bicara detail hari ini karena itu ada bagian lain nanti, sesi lain maksud saya, mendalami ini dalam model bisnis yang lebih dalam lagi. Saya lewat sedikit di kulit-kulitnya dulu. Yang kedua, beberapa perusahaan survival dengan mengubah model bisnisnya. Ya tentu ya, model bisnis itu adalah, jadi kalau saya bicara model bisnis, Anda pikirkanlah cara perusahaan meng-create sebuah value, sebuah manfaat yang akan ditransfer kepada customer, lalu bagaimana cara perusahaan mentransfer itu, dan perusahaan mendapatkan value balik, mendapatkan imbalan balik itu, ya dia mendapatkan revenue dan sebagainya. Itu adalah model bisnis. Nah, ini mulai berubah ya, teman-teman. Ya, model bisnis yang sekarang Anda hadapi misalkan kalau dulu, sekarang lah ya, pada masa pandemi ini, para artis-artis yang dulu setiap sesi dia dibayar di TV. Ya, dia bikin talk show, dia dibayar. Setelah talk show itu, per talk show atau paket dibayar. Sekarang mereka membuat YouTube atau podcast-podcast sendiri ya, di rumah sendiri, tidak pakai brand TV lagi, tidak pakai ini. Mereka nggak ada yang bayar sebenarnya pada saat mereka podcast, tapi jumlah user yang mereka dapatkan, jumlah viewer itulah yang menghasilkan uang. Nah, itu model bisnis yang mereka secara personal mereka ubah ya. Nah, mereka tetap membuat acara yang sama misalkan seperti itu, tapi teknologi sekarang seperti YouTube memberikan sebuah opportunity. Kalau Anda bisa mengumpulkan banyak orang di sini dalam waktu yang lama, maka Anda akan dapat uang. Ceritanya begitu saja sebenarnya. Jadi mau medsos, mau YouTube ya, mau Facebook, mau Instagram, sebenarnya model bisnis mereka itu kan sederhana. Mereka membutuhkan para influencer, orang-orang yang mampu mengumpulkan orang lain sebanyak mungkin di platform itu. Semakin betah, maka Anda dinilai semakin baik oleh platform tersebut. Anda akan mendapatkan kemudahan dan uang di sana. Kenapa? Karena mereka membutuhkan orang berkerumun itu. Semakin banyak Anda bolak-balik lagi klik-klik Instagram, maka Anda akan menjadi sasaran iklan bagi mereka, dan itu adalah yang dijual untuk klien lain, ya, untuk yang memasang iklan mereka. Jadi mereka sebenarnya perusahaan advertising. Mereka perusahaan iklan, itu model bisnis. Jadi masing-masing punya model bisnis, ya. Personal juga tadi yang pelaku-pelaku punya model bisnis, platform-platform itu juga punya model bisnis. Nah, ini berubah terus sesuai dengan situasi zaman, dan sekarang sepertinya semakin banyak perusahaan yang menyandarkan survival-nya di dalam mengadaptasi model bisnis. Nanti akan saya berikan sesi yang panjang ini khusus untuk model bisnis, untuk bagaimana mengadaptasi perubahan ini dengan menemukan kembali model bisnis yang relevan. Nah, juga ada yang ketiga, perubahan rantai nilai, supply chain. Supply chain ini contohnya kalau saya bicara misalkan ya barang lagi ya yang mudah ya, elektronik seperti smartphone ini, maka sebenarnya perusahaan manufakturnya ini tidak hanya 1, 2, tapi ratusan ini ya. Bill of materialnya ini kan banyak sekali ya, supply chain-nya maksudnya ya. Jadi yang mensupport untuk menjadi sebuah produk ini itu ada pemasok-pemasok, baik itu untuk bahan LCD ya, atau sekarang LED atau OLED-nya, atau material casing-nya, modul-modul rangkaiannya dan sebagainya, belum apps-nya ya dan sebagainya. Itu pemasoknya banyak sekali. Nah, itu yang menentukan suksesnya sebuah bisnis sekarang, salah satunya adalah rantai nilainya itu kuat atau tidak gitu. Nah, semua bisnis kira-kira seperti itu. Jadi ya memang akan sulit di zaman sekarang ini ketika semuanya sudah flat. Anda bisa mendapatkan rantai pasok Anda itu tidak hanya di lingkungan kota Anda, tidak hanya di negara Anda, tapi di seluruh dunia. Anda bisa beli komponen-komponen kecil dari mana, dari Cina misalkan ya, atau orang lain bisa melakukan seperti itu. Artinya kalau kita punya bisnis yang sama dan yang satu memiliki rantai nilai yang bagus itu dalam arti efisien ya, murah akhirnya dengan kualitas yang bagus, tapi tetap murah karena pasokannya itu mitra-mitranya tepat. Yang satu lagi tidak seperti itu, maka sudah otomatis akan kalah kompetisi.
Jadi 3 aspek ini harus kita bangun kembali dalam transformasi bisnis di era transformasi digital ini. Jadi produk atau services, model bisnis, dan rantai nilai. Ini model yang kita ambil contoh ya untuk pola pikir sekarang ini. Nah, jadi model bisnis untuk inovasinya kalau digambarkan dalam satu frame seperti ini, kira-kira pembahasannya begini ya. Jadi saya akan bahas yang tengah dulu. Jadi sebenarnya perusahaan Anda itu kan punya value proposition. Kalau Anda atau organisasi yang Anda ada di dalamnya, dia punya sesuatu yang ingin di-deliver kepada customer-nya. Saya contohkan yang sedang terjadi dengan kita. Seperti contoh perguruan tinggi. Perguruan tinggi punya value proposition-nya adalah misalkan kualitas pembelajaran yang sangat bagus. Ya, mutu pembelajaran yang sangat bagus, dan sebagainya. Ada juga perguruan tinggi yang menjual murah, tapi kan bukan itu yang dicari orang ya. Kalau menawarkan beasiswa, iya, yang untuk tentu ada beasiswa di sini bagi yang berprestasi. Tapi value proposition tidak semuanya harus dikatakan murah. Tapi beberapa produk mungkin betul, seperti smartphone, kualitasnya sama, tapi ini murah, itu value proposition. Nah, ini menjadi satu poin penting. Lalu customer segment pelanggan mana yang disasar dalam organisasi atau bisnis Anda. Seperti contoh misalkan Telkom University tidak mungkin mensasar seluruh lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan masuk Telkom University, tidak juga. Punya segmen-segmen tertentu, ya sekolah-sekolah yang memang sudah diindikasi cocok karakternya, lulusannya akan memilih Telkom University sebagai lanjutan untuk studi misalkan. Channeling, Telkom University menggunakan informasi ada di web online-nya, ada di informasi di beberapa titik tertentu yang menjadi information center ya, yang melayani langsung kontak dengan calon mahasiswa atau pendaftar. Produk dan services-nya apa? Nah, sekarang ini contohnya, saya adalah bagian dari lini production-nya. Saya dosen, saya memberikan layanan pembelajaran, ini adalah produk atau services yang memang dikehendaki dirancang oleh Telkom University. Ditopang oleh teknologi-teknologi ini. Nah, Anda bisa merasakan apakah produk ini cocok dengan Anda atau tidak, itu Anda bisa rasakan sebagai, dalam hal ini Anda adalah customer yang sudah menjadi bagian dari Telkom University customer-nya. Nah, lalu Telkom University mendapatkan revenue balik ya, revenue stream-nya adalah dari pembayaran semester, dari lain-lain ya, dari kerjasama industri, dari funding, riset funding ya, yang ada itu adalah revenue stream. Lalu value chain tadi ya, value chain itu adalah bagaimana rantai nilai semua ini terkait ya, dan seterusnya. Nah, ini dilihat ulang ya, yang mau kita ubah yang mana ini dalam transformasi ini. Apakah produknya, layanannya, contohnya seperti sekarang ini, layanan berubah, harus online ya. Mungkin semester depan apakah kembali, seandainya pandemi selesai, apakah kembali ke murni onsite offline? Belum tentu, karena dunia sudah berubah. Mungkin dunia menghendaki kombinasi ya, mahasiswa mungkin juga lebih nyaman, mungkin ya, kita belum tahu surveinya seperti apa, tapi dengan situasi yang sudah terjadi sekarang ini, orang menjadi berpikir, kok nyatanya bisa juga ya belajar di rumah, kok bekerja di rumah nyaman juga, tapi kadang-kadang kangen juga, atau ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan secara betul-betul stay di rumah, harus ini. Nah, mungkin setelah pandemi ini selesai, ya mungkin berkembang wacana itu dan akhirnya blended gitu ya, gabung, di mix lah, ya belajar di kelas juga, tapi boleh juga belajar secara online. Nah, mungkin ya, ini hanya contoh perubahan-perubahan yang bisa saja terjadi. Jadi, itu akan menjadi bagian yang di sebelah kiri, customer experience transformation, apa yang mau dirubah nanti. Dan itu harus menggunakan customer view. Artinya Anda harus disurvei, nyaman nggak sih belajar di rumah? Kalau tidak nyaman, faktornya apa? Setuju nggak kalau separuh diubah tetap online, Anda nggak usah datang kampus, tapi sebagian kegiatan tetap di kampus nanti. Nah, itu adalah customer experience transformation. Jadi, bagaimana mentransformasi pengalaman pelanggan
itu yang akan dijadikan tujuan untuk mengubah model bisnis dalam era transformasi ini ya. Nah, khusus yang sebelah kanan, digital optimization and efficiency ini memang topangannya lebih kepada teknologinya ya. Jadi apa saja yang mau diefisienkan dengan mengubahnya dengan dukungan teknologi, misalkan supaya lebih murah, lebih mudah ya, operasionalnya lebih efisien dan sebagainya. Baik, jadi nanti ini Anda bisa pahami pelan-pelan, ya ini hanya salah satu gambaran saja sebenarnya, ada banyak cara platform yang biasanya CEO itu, ini memang paketnya untuk eksekutif ya, cara memandang seperti ini itu dibutuhkan untuk itu. Jadi kalau kemarin modul 1 saya bicara kepada Anda itu sebenarnya tugas CTO, itu apa saja. Nah, Anda bisa petakan itu sebenarnya dari memahami perilaku teknologi yang kemarin manajemen teknologi itu juga CTO. Ya, tapi transformasi ini sebenarnya harus dipimpin oleh leader yang paling atas. CTO menjadi penopang bagian yang nggak terpisahkan, tapi CEO lah yang sebenarnya harus melakukan transformasi. Tidak mungkin dilakukan oleh level yang di bawahnya, karena holistik sekali ini, perubahannya semua. Ya, meskipun yang dirubah hanya satu, misalkan channeling misalkan, tapi itu perubahan yang sangat mendasar sekali. Harus dilakukan secara top down kebijaksanaannya. Kebijakannya harus dilakukan secara ini, karena mati hidupnya sebuah bisnis ini ada di transformasi ini sebenarnya ya. Baik. Nah, itu baru yang pertama ya, build tadi ya. Sekarang create atau implementasi. Pada fase ini, maka inisiatif perubahan baru yang telah disusun itu mulai diimplementasikan. Oke, tadi sudah kita mapping perubahannya ini, kita implementasikan, maka leader wajib mengawasi dan mengelola pengembangan dan penerapan proses tadi ya, atau teknologi yang baru yang diusulkan. Harus mendidik tim, makanya sekarang beberapa perusahaan kan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap timnya itu untuk mengerti teknologi baru. Nah itu tadi saya katakan Anda itu beruntung karena mungkin orang lain harus mengadaptasi ini dengan susah payah, tapi kalau orang IT sekarang ini ya itu bagian hidup, bagian memang pembelajarannya, jadi sudah biasa. Nah, meskipun mungkin bidang kerja Anda tidak di bidang yang khusus IT, tapi pasti ada bagian IT-nya yang harus menopang untuk survival perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu sekarang ini sangat banyak perusahaan sudah harus mulai mendidik tim tentang solusi baru dan hal-hal yang terkait dengan digital, ya, kemampuan untuk mengadaptasi atau teknologi baru, ya, untuk bisa mengambil solusi-solusinya. Contohnya sekarang ini, ya, tidak semua orang kecepatannya berbeda-beda mengadaptasi penggunaan LMS misalkan. Yang paling sederhana, contohnya kan yang kita hadapi itu ya, itu beda-beda. Tapi perusahaan memberikan, atau dalam hal ini Telkom University atau prodi ataupun fakultas memberikan dukungan dengan cara memberikan tim-tim khusus yang membantu orang untuk bertransformasi menguasai skill ini. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal call tim tersebut, minta tutorial dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Nah, contohnya seperti itu, ini transformasi ya. Nah, yang ketiga reinvent itu adalah evaluasi ya sebenarnya. Ini adalah praktek untuk memantau, evaluasi monitoring yang berkelanjutan yang diterapkan setelah implementasi. Ya contoh sekarang ini, apakah LMS sudah bekerja dengan baik? Pasti jawabannya belum. Minggu 1, minggu 2 mungkin juga belum. Ya itu evaluasi. Nah, tapi kan lama-lama akan menjadi tumbuh, akan growth, akan menjadi baik, dan mungkin akan menjadi leader di dalam penyampaian materi melalui online. Mungkin ya, ini harapannya begitu. Tapi tergantung perguruan tinggi lain apakah sudah mengikuti atau belum. Gitu. Tapi banyak juga yang perguruan tinggi lain belum mampu untuk mengadaptasi ini, sehingga ya tetap online, tapi misalkan tidak menggunakan manajemen learning manajemennya, tidak menggunakan yang baku atau bebas dulu, dosennya dibebaskan untuk improvisasi sendiri-sendiri, tapi itu menjadi sulit untuk dikontrol. Misalkan seperti itu. Nah, pada titik ini leader harus mulai kritis mencari informasi apakah inisiatif baru ini memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, jawaban yang pasti
harus diperoleh dari analisis dan observasi dari waktu ke waktu. Itu audit, ya. Nah, kemarin kita bicara audit kan, Anda ada audit juga di sana, audit teknologinya. Kira-kira sudah sesuai atau belum ini penerapan teknologi ini? Itulah perlunya audit. Aspeknya terjahit ya terus ya. Jadi, nah, transformasi digital capability model, ya digital transformation capability model ini tadi yang di bawahnya tadi, kapasitas untuk melakukan transformasi ini kan harus dikuatkan dan harus diukur. Dan jadi, tadi engagement dengan customer kita, ya apalagi contohnya begini ya, kalau teman-teman ini kan S2 sudah kenyang lah dengan pembelajaran yang dan sudah biasa sekali, tapi bayangkan ada mahasiswa sekarang, saya juga mengajar kelas mahasiswa baru yang belum pernah mereka datang ke kampus, ini harus online, saya kan harus membangun engagement yang berbeda. Saya khawatir mereka kaget gitu dengan situasi, belum pernah lihat kampusnya, belum merasakan kebanggaan datang ke kampus, sudah harus belajar, nah, sehingga ini perlu diperhatikan juga ya, perubahan ini, transformasi ini. Nah, seberapa kapasitas organisasi untuk memahami ini itu penting dalam kesuksesan transformasi digital ini, ya. Dan ya oke lah, rinciannya nggak saya baca satu persatu. Lalu tadi sudah empower your employee, artinya tadi ya memberikan training-training kepada karyawan atau tim supaya mereka mendukung dan mengikuti perkembangan ini dengan baik, ya. Dan sekarang sudah sedang dilakukan mengoptimalkan operasi yang ada. Ini kelihatannya bagian yang paling rumit ya, paling sulit, karena semakin besar organisasi bisnis yang sudah ada, maka biaya untuk transformasi digital itu semakin mahal, ya. Proses transformasi bisnis ini semakin kompleks, semakin baik. Jadi tidak mudah mengubah operasi yang tadinya konvensional menjadi sesuatu yang lebih efisien dengan digital, itu memakan waktu dan biaya yang luar biasa. Betul ya? Nah, pengalaman itu biasanya didapat di lapangan setelah orang implementasi. Itu akan terasa sekali. Lalu mengubah produk yang mungkin relevan. Nah, contohnya misalkan dengan seperti ini, Next sudah terpikir dan sudah sejak lama sebenarnya kita mengusulkan. Sebenarnya kalau begitu, hal-hal yang kita berikan kepada mahasiswa ini bisa juga dong dijual ke masyarakat, misalkan. Maksudnya untuk melayani masyarakat sebagai produk training, ya. Sekarang seperti Udemy dan sebagainya, itu kan produk training online. Kenapa TELU tidak memiliki juga? Kalau resource-nya sangat lengkap ada, materi pembelajarannya ada, nah dosennya ada, instrukturnya dan sebagainya. Berarti kan ada produk-produk baru, hasil transformasi dari perubahan ini. Nah, itu contoh tools untuk mengamati ini ya, supaya kita punya kacamata, kita punya framework gitu. Anda punya framework untuk melihat transformasi digital itu seperti apa. Ini bukan satu-satunya, ini hanya salah satu di antara yang digunakan oleh para leader untuk melakukan transformasi digital. Nah, tadi yang saya sebut kemampuan untuk mengadaptasi, salah satunya adalah digital capabilities tadi, ya. Jadi kebutuhan untuk mengadaptasi skill dan teknologi di dalam sebuah organisasi itu. Nah, ini yang tadi, salah satunya adalah SDM tadi ya. Banyak faktor di sini ya. Di situ disebutkan, tadi sudah kita bahas, tapi untuk digital capability ini juga sangat dipengaruhi oleh customer, strategi yang kita gunakan, teknologi yang kita pilih, operasi, dan budaya organisasi. Baik, teman-teman sekalian, ini slide terakhir. Kita sudah 1 jam ya untuk berbicara di sini. Dan key driver atau salah satu driver, beberapa driver kunci untuk digital transformation, suksesnya transformasi digital ini, menurut McKinsey, salah satu perusahaan terkenal dalam bidang survei ya, khususnya di manajemen seperti ini, adalah ada banyak faktor ini. Anda bisa baca dari atas ke bawah, itu adalah faktor di mana statement ini menjelaskan tentang transformasi, dan statement ini dia tidak menjelaskan adanya transformasi. Jadi contohnya misalkan gini, apakah manajemen tim establish clear change story for transformation. Jadi
tingkat pentingnya manajemen tim manajemen dalam apa memberikan informasi yang clear terhadap transformasi itu dinilai sangat penting, ya, dinilai sangat penting dalam menjelaskan terjadinya transformasi ini. Nah itu faktor-faktornya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 yang disurvei dan itu adalah skornya, ininya apa, delta tingkat ininya, tingkat perbedaannya. Jadi yang kedua misalkan digital tools yang diimplementasikan, apakah accessible untuk organisasi tersebut dan seterusnya. Anda bisa baca ini saya kira untuk lebih lanjut ya, maksudnya kita bisa dalami lebih lanjut. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan, ini sudah saya publish juga di LMS ya. Materi ini sebenarnya tidak akan selesai pada hari ini, memang kita rancang untuk 2 minggu ini sebenarnya ya. Jadi begini, buatlah pengamatan dan eksplorasi pada kasus transformasi bisnis yang dapat, yang sangat ditunjang oleh kekuatan teknologi, khususnya tadi teknologi-teknologi IoT atau robotik atau virtual reality, augmented reality yang baru ini yang mutakhir lah, AI, blockchain, cryptocurrency dan sebagainya. Amati, cari artikel atau baca buku tentang itu, tulis hasil pengamatan Anda dalam sebuah makalah ya. Nah, intinya adalah saya ingin Anda itu menggunakan kacamata yang barusan kita bahas ini untuk mengcapture sebuah fenomena gitu. Ya, kalau misalkan kemarin Anda tidak memakai sebuah frame, kan kita nggak bisa tuh meng-frame sebuah gambar, oh ini gambar ternyata begini ya. Kita bisa cerita setelah kita itu memiliki frame. Nah, framework-nya sudah saya ceritakan. Boleh pakai framework yang lain sebenarnya ya. Sudah saya ceritakan apa saja yang bisa terjadi dalam sebuah transformasi itu, misalkan ya produknya, ya model bisnisnya, ya supply chain-nya, apa saja yang penting di dalam itu, ya customer engagement-nya, ya orang SDM-nya, dan seterusnya. Anda sudah punya cerita itu setidak-tidaknya.